Oke, algoritma naik bias dan algoritma KNN. Oke. Jadi ini arti membandingkan sebenarnya ya, manakah yang lebih bagus untuk kasus penilaian ini. Jadi metodenya membandingkan, komparasi. Ini masuknya sebenarnya udah ke tesis. Karena dia membandingkan. Tapi sebenarnya kita nggak bisa bilang naive Bayes lebih bagus daripada KNN atau sebaliknya ya, nggak bisa ya, karena masing-masing dan ada kekurangan. Kalau ngitung jarak sih KNN ya, ngitung jarak. Kalau ngitung statistik atau nilai peluang itu naive Bayes. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana ya, tergantung lihat kondisi di lapangan atau tanya kepada guru BP. Bu, idealnya kalau angka-angka seperti ini kategori apa Bu untuk level sekolahan ini? Oh, kategori berprestasi. Hasilnya secara hitungan bagaimana? Ya. Oh, dari semua nilai ini ternyata yang mendekati dengan penilaian guru BP tadi itu adalah naive Bayes. Ya, bagi kasusnya cocoknya dengan naive Bayes. Jadi harus tanya kepada yang berkompeten, sehingga besok-besok atau kedepannya untuk kasus serupa, kasus penilaian ya, itu bagusnya menggunakan nilai apa, peluang apa, seperti itu ya, ini atau ini. Dan di sini juga ada dua model apa, kategori variabel ya, ada kategori apa, ordinal sama nominal kemarin ya. Ordinal sama nominal. Nominal itu grup lah seperti ini. Sebenarnya lebih tepat lagi kalau dilihat secara hitung-hitungan, yang cocok di sini itu sebenarnya KNN, hitung jarak. Kenapa? Karena kalau naive Bayes itu ngitungnya ini grouping. Jadi antara nilai 50 dengan nilai 40 dengan 0 itu dianggap sama. Ya, 88, 85, 89 itu dianggap sama. Itu kelompok nilai bagus gitu misalkan ya. Tapi jadi artinya di sini yang paling bagus sebenarnya penilaian KNN karena dia nilai apa adanya, ngitung jarak. Ya, bagusnya sih gitu ya. Kalau ini kan dia ngitung peluang. Karena dikelompokkan. Kalau nggak dikelompokkan gimana? Kalau nggak dikelompokkan nanti kalau di data latihnya nggak ada angka 55 atau 33 ya 0. Jadinya angus. Karena kan di dalam perkalian F Bayes itu modelnya perkalian peluang. Satu aja nggak ada datanya 0. Yang lain ada datanya banyak, dianggap sia-sia. Betul? Gitu ya Mbak ya? Oke, kebayang ya? Oke. Jadi secara matematis bagusnya sih KNN. Kenapa? Karena dia apa namanya, angka apa adanya untuk kasus ini ya. Kecuali yang ini nih, ya. Kalau kecuali yang ini memang bagusnya sih kalau bisa angka semua. Dari dia perlu berapa persen nih kehadirannya, kedisiplinannya gitu. Cuman karena orang bingung, ngitungnya bingung karena increment tiap hari, capek juga ngitung banyak angkanya. Ya secara garis besar aja, emang penilaiannya misalnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk apa itu namanya, pengaturannya itu kemarin di indeks ya, pengaturan nilai apa, kebalikannya tadi, nilai ini ya sangat baik ataupun ini ya kebalikannya ya, kategori nilai sangat baik. Nah, ini kan dikelompokkan sama dia. Kalau mau memang lebih bagus lagi sebenarnya dirinci lagi, kelipatannya jangan kelipatan 20, misalnya kelipatan 10. Sangat-sangat baik atau sangat baik ya kan, cukup baik, cukup kurang baik ya, dibikin sampai intervalnya lebih banyak, mungkin lebih akurasi, lebih apa, lebih sensitif nilainya ya. Kalau ini kan kelipatan 20 ya, jadi antara nilai 80 sama 90 sama 100 dianggap sama. Betul? 85, 95 dianggap sama. Seperti itu. Tapi tetap kita butuh angka-angka ini untuk di naive Bayes. Kita tetap butuh konversi ini di naive Bayes ya. Di sini untuk KNN ya, untuk KNN sangat baik sama dengan 100. Kita ngitung jarak. Oke, di dalam ini langsung aja, ini tadi udah di input ya. Update ini muncul kalau dia sudah pernah di input ya. Ini hasilnya. Tidak berprestasi, ada yang sama, ada yang kurang, tidak bersama ya. Wajar ya, karena ini hitung statistik. Kita bisa lihat detailnya di sini. Oke. Karena ada 5 orang yang dianalisa ya, berarti ada 5 kali perhitungan penilaian si Adinda bagaimana ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini kan nilainya si Adinda ulangan harian 50 ya.
50 itu kalau dikalibrasi tadi untuk di naik bias kategori kurang 88 ya. Tinggal nanti di dalam data latih kita ngitung. Kan rumusnya gitu. Peluang kurang terhadap prestasi seperberapanya. Kurang terhadap tidak berprestasi ada berapa. Kurang yang terhadap yang sangat berprestasi ada berapanya. Kan gitu rumusnya, Mbak. Rumusnya sederhana, ya, rumusnya sederhana. Karena kita cukup ngitung jumlah menggunakan fitur database. Di sini ada rumus ngitung jumlah get kakak sama get apa tuh namanya? Ya rumusnya ada dua, get kakak, satu lagi ngitung get out, ngitung jumlah. Ya apa sih get kakak dan get out? Kita lihat di sini. Nah di sini logchecknya dia biasanya bitmap gitu. Mana get kakak ya? Ini dia bacanya bitmap. Bitmap biasanya gambarnya kayak di sini kayaknya. Untuk penamaan juga nggak boleh huruf Get kakak, get out. Nah ini dia. Nanti taruhnya di draw itu. Get kakak tuh get yang satu kelompok dengan dia. Cek di tab kita dulu deh. Di dalam data latih yang kategorinya berprestasi ada berapa? Ya. Yang hitung jumlah ada berapa? Kalau 0 ditambah 1 di sini. Kenapa maksudnya? Supaya nggak ada pembagi 0. Kalau dibagi 0 dia tak hingga nanti. Ya ini jaga-jaga aja. Artinya dari sini dia ngitung berapa banyak data presta. Jadi dibantu dengan query di MySQL. Kalau yang ini hitunglah ya kategori berprestasi yang apa nih nilai hariannya kolom hariannya nilai hariannya adalah sangat baik. Yang hariannya kurang, yang hariannya baik. Kategori berprestasi gitu. Kita minta bantuan query. Ya kan? Kita coba kita testing di database. Ada gambar apa? Atau masih bisa desain sendiri pakai Photoshop apa? Gak usah ke sana, langsung lepas lewat sini bisa. Copy dari misalnya my document sama ke sini bisa. Tadi contoh di tabel apa tadi data latih ya. Di susunan soalnya kalau layout itu susunnya. Nah ini contohnya tadi apa kategorinya berprestasi. Ya. Yang kriteria 5-nya misalkan ya. Yang belakang nggak ada background. Nah, contoh misalkan background ini ada aja Android background gitu. Nah, kita hapus apa yang terjadi di sini. Kriteria 5-nya di sini. Nah, yang belakang nggak ada background. Ini nggak ada background. Cukup misalkan ya. Dan kategorinya berpres. Nah, yang dapat cuma di belakang. Kan gitu-gitu dia. Berapa banyak sih data yang cukup tapi yang berprestasi? Tuh ada berapa banyak, dia ngambil 74. Ya, dia get zoom, ngitung jumlah get zoom. Nah, tadi ada rumus get zoom, ngitung jumlah. Ini contohnya, ini contoh query-nya. Kalau cuma ngambil yang berprestasinya aja, kalau ini kan yang cukup tapi berprestasi ya kan. Kalau yang ini saya hapus, yang kategori berprestasinya berapa? 361. Jadi 74 per 361. Bang ya Mbak ya. Jadi perintah get kakak get out itu ngitung peluangnya. Nah nanti ngitung peluangnya baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah ini dia nih. Jumlah kriteria 1 itu tadi apa? Nilai harian ya. Nilai harian 1 yang berprestasi. Berarti kriteria berprestasi, tidak berprestasi atau yang apa cukup gitu misalkan ya. Jadi kalau ada 5 ya sampai E berarti A B C D E. Ya ini yang A kelompok A itu kelompok yang berprestasi, B yang kelompok kurang berprestasi, C kelompok yang tidak gitu ya. Jadi masing-masing dibikin 3 nih karena cuma 3 output. Nanti masing-masing dikalikan dia dibagi totalnya ya. A sesama A nih. A 2A 3A. Kalau ini apa? Berprestasi dibagi total seluruh data kan gitu rumusnya Mbak. Kalau udah dapat angka ini selanjutnya tinggal dikali. Ini untuk apa? Ini untuk ngambil stringnya supaya ada langkah-langkahnya. Nih keluar ini per ini per ini per ini. Kalau untuk ukuran icon gitu ya. Oke. Nah ini iterasi aja, iterasi itu berulang sebanyak data siswanya aja, data apa? Data tabel ini.
Apa nih dia ngitung data? Oh, di sini loop. Jumlah ini jumlah muridnya, jumlah jumlah siswa yang ngambil mata pelajaran itu di kelas itu. Pada 5 orang ya 5 kali looping dia. Loop. K1 K2 itu nilainya orang pertama, nilai orang kedua, nilai orang ketiga dan seterusnya. Terus dihitung jumlahnya. Terus terakhir kita ngambil yang tertinggi ya. Jika A lebih tinggi, jika nilai prestasi lebih tinggi daripada yang tidak prestasi dan nilai prestasi lebih dari yang kurang prestasi, itu yang tertinggi berarti. Ya, yang tertinggi. Tetapi kalau B yang paling tinggi lebih dari A, B lebih dari C, ya B yang tertinggi karena melebihi dua yang lain. Nggak mungkin B tinggi dari A, B kurang dari C, besar yang lebih tinggi dari dia, ya yang lebih tinggi dari semuanya. Nah, dapatlah yang terakhir. Oh, indeks kedua nih, ya udah itu juaranya. RR ya. Ini eco ya. Jadi kalau pengen tidak ditampilkan, ini kan saya tampung ke variabel gap ya. Dibuang aja ecoknya ini, maka nggak muncul ya nanti. Hasilnya kan gabungan dari semua dengan lap itu apa? Gabungan dari gap dengan gap 2. Jadi kalau nggak mau ditampilin, ya udah dibuang aja hasilnya nih. Yang dicok yang mana, gap 2-nya atau gap 0-nya terserah. Jadi udah pakai variabel ya. Micro time ini ngitung waktu mulai sampai waktu selesai. Kebayang Mbak ya? Artinya dia ngitung peluang ya. Oke. Langkahnya ya sama, butuh normalisasi. 50 dinormalisasi menjadi kategori apa? Kurang ya. Kebayang Mbak dari sini? Alurnya kebayang ya. Jadi teknisnya adalah looping. Jumlah siswanya ada berapa, tarik satu-satu. Terus masing-masing ditarik nilai-nilainya, get kakak, get out-nya ini. Kuncinya di sini. Rumusnya. Berapa peluang prestasi dari keseluruhan? Peluang yang ulangan hariannya cukup, yang berprestasi, ulangan hariannya yang ulangan hariannya yang kurang berprestasi, ulangan hariannya yang tidak berprestasi. 012 IK itu kategori maksudnya. IK 0 itu berprestasi, kurang, tidak. Oke, nggak ada masalah. Lanjut kita ke KNN. KNN mah berat ya, kenapa? Karena dia ada 1000 data, ya 1000 data dibandingin dengan nilai si Budi ya kan. Budi dengan 1000 data itu dia dekat dengan data siapa? Oh, dekat dengan data nomor 70. 70 itu kategorinya apa? Itu juara 1, juara 2-nya siapa? Juara 3 siapa? Juara 4 siapa yang tertinggi? Kenapa? Karena KNN mengenal suara mayoritas. K-nya berapa nih? K-nya 4. Ya udah berarti 4 besar. Tapi kalau 4 jarang ya. Kenapa? Kalau dua-duanya imbang gimana? Dua pemenang bingung. Ganjil biasanya. Nah, ini kan data yang mau diuji ya. Ini. Nah, ini dikalibrasi. Kalau ke KNN dikalibrasi ke ordinal nih, ke derajat angka yang memiliki urutan. Dinormalisasi kayak gini. Kalau naik bias tadi pakai simbolisasi ya. Namanya sama kalau di login. Ini gambarnya. Kalau ini lihat apa adanya, udah nanti dari seluruh data ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti gambar dari data latih dibandingin dengan data si yang diuji ya. Tadi 4 data yang diuji ya, 4 diuji. Data si Udin terhadap data latih pertama, terus kuadrat ditambah kuadrat, dapat ini di akar. Dapat. Nanti banyak kalau nyoba di Excel jangan semuanya mabok. Masukin aja 5 aja Mbak ngetes. Jadi itu pengujian secara apa? Black box, membandingkan secara hitungan manual, black box namanya. Kalau white box-nya kayak apa? Kalau white box-nya ini udah ada wujudnya. Ya, white box itu udah ada wujudnya. Jadi kita nggak usah bicara tentang pembuktian rumus-rumus lagi, langsung ada. Kita masukin angka, dapat hasil. Nah, itu white box. Nah, di sini dapat angka-angka, tapi ini belum selesai, harus disorting dulu. Mana yang tertinggi? Kayaknya berapa? 5 besar diambil. Nah, dari 5 besar itu siapa yang paling dominan? Ya, yang bicara dominan ya. Misal juara satunya kategori berprestasi. Juara 2, 3-nya tidak berprestasi. Ya, hasilnya tidak berprestasi. Kalau nggak muncul kontrol pasti muncul. Jadi naive bias bisa dikatakan sebagai
K-1 bisa juga. Ya karena kan dia ngambil satu yang tertinggi connect bias. Kalau yang ini kan dinamis dia. Nih, tidak berprestasi. Berarti hasilnya tidak. Dari yang paling tinggi ya, tidak besar. Nah, rumusnya juga sama. Berarti langkah pertama adalah setelah dinormalisasi ya. S1 upper itu tulisan jadi huruf besar ya. Jadi besar. Muncul nama siswanya huruf besar. Dari nilai detail muncul data-datanya, terus dikalibrasi ya. Kemudian dapatlah dijadikan array. Kenapa dijadikan array? Supaya dia bisa beriterasi kan, data ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ini kriteria 1 sampai ke 6 kriteria. Oke, muncul. Nah, disinilah naive biasnya. KNN-nya. Cek dari tabel data latih, tarik semua data. Tarik. Tampung ke sini. Kriteria 1, 2, 3, 4. Ambil nilai normalisasinya di gateway. Ya, jadi angka-angka semua. Ya, sangat baik menjadi 100 tadi. Udah nih data latihnya nih. Ya, 0 itu kriterianya, M itu menunjukkan baris keberapa. Kolom ke 0-nya adalah nilai ulangan harian, kolom ke 1-nya adalah nilai apa, kolom keduanya nilai apa gitu ya. Data baris pertama, baris kedua, baris ketiga kan ada berapa tadi? Kalau saya tadi ada 500 data latih, ada 500 berarti ini. Setelah itu baru masuk rumusnya. Rumusnya itu ini kriteria yang ada ya. Rumusnya itu get ECC nih, Euclidean distance. Rumus ECC, Euclidean distance, Mbak. Saya masukin Euclidean distance. Rumus ECC itu apa? Akar daripada H. H itu apa? Jumlah daripada V. V itu apa? A dikurangin B kuadrat. Dijumlah-jumlah dengan H. Tadinya dapat 100. Data kedua, nilai ulangan yang kedua sampai 90, tambah, baru terakhirnya di akar. Apa maksudnya ada VS1, VS2 ini? VS1 itu maksudnya ini pemangkatnya. Ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat gitu ya. Ini untuk bikin narasi kayak gini nih. Ini kuadrat, bikin kalimatnya supaya ada view-nya. Ya. Hasilnya sih H ini. Karena ini modelnya iterasi, terakhirnya ada tanda plusnya nih. Pasti ada tanda plusnya. Sebenarnya ada tanda plusnya nih. Karena iterasi muter-muter. Dipotong satu huruf nih. Terakhir dipotong satu huruf. Supaya tanda plus yang terakhirnya hilang. Terus SKRT ini tampilan. Ya. Kalau yang atas ini adalah yang ini. Kalau yang bawah tuh yang ini yang udah dikuadratin dikurangin. Terus balikin ke atasnya ditampuk di satu variabel kan, R balikin ke atas, H, VS1, VS2 isinya. Kenapa? Karena saya pengen tahu prosesnya ya kan nih, array ke 0 tuh bobotnya nilai H-nya. Ini tadi rumus formulasinya ya, formulasi hasil pengurangan pangkatnya. Udah tampung ke variabel. Kenapa tampung variabel? Karena nanti mau disorting. Mau diurutkan dari besar ke kecil, maka taruh variabel dulu. Ya, ini ditampilkan apa adanya. Nah, nilai akhirnya tadi di sorting pakai swap bubble sort nih. Jadi kalau ini tinggi tukar. Ini apakah data kedua lebih tinggi dari data pertama? Ya, tukar posisi. Yang ditukar apanya? Bobotnya, S-nya, kategorinya, namanya dan sebagainya. Terus akhirnya dapat dari ID sini kita nanti bisa value-nya berapa? Kalau 5 ya muncul 5 dia nanti. Ya, kalau ya 3 ya 3. Oke. Kategori 1 nambah-nambah, kategori 2 nambah-nambah. Kalau dia termasuk kategori berapa gitu. Otomatis dari ID ini bisa nanti dicari yang tertinggi. Jika ini lebih tinggi dari yang lain, maka dialah pemenangnya. Dua data. Kebayang Pak ya? Jadi rumusnya di get ECC. Yang hitung apa? Sebaris data latih dengan sebaris data yang diuji ya. Baris lagi dengan data latih kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ada yang tanyain Pak?